Maka kemudian tolong direnungkan perkataan makhul. Orang kalau masih mengkhawatirkan tentang rezeki, tolong bagaimana kemudian kita itu kemudian memikirkan perkataan makhul. Makhul itu berkata, gimana ada orang kok merasa ragu dengan hijrahnya? Bagaimana orang kok merasa ragu dengan rezekinya? Lihat bagaimana janin. Janin itu ikhwan di dalam perutnya istri kita ataupun perutnya ibu. Maka janin itu tidak pernah ragu dan tidak pernah khawatir terhadap masalah rezeki. Itu janin, belum pernah sekolah, tapi di dalam perut ibunya tenang dia. Ada nggak janin ketika di USG sama dokter, kemudian dokternya berkata, ini janinnya cemas bu, hari ini makan rezeki apa? Tidak pernah, tidak pernah. Dan antum tahu dari mana rezekinya kemudian janin itu? Rezekinya janin tersebut ternyata datang dari jalur dan pintu yang tidak pernah kita duga. Dari mana? Siklus bulanan ibunya, yang mana dia kadang-kadang merasa jijik melihat sendiri. Itu siklus bulanan ibunya ditutup sama Allah, lalu dijadikan saripati yang disedot sama janinnya. Dan janin itu 9 bulan itu tenang, dan tidak pernah merasa gelisah. Itu janin. Makanya antum sudah gede, umur 21 tahun masih mikir gitu dunia. Lu tidak malu sama kita dulu ketika masih menjadi janin. Ketika kemudian semacam itu lahir, kata makhul, ketika lahir, Masya Allah, maka kemudian janin itu nangis. Betul, nangis sebentar. Kenapa? Dia khawatir. Loh, ternyata kemudian dia melihat jalur rezekinya itu dibuka sama Allah. Kemudian digendong itu kemudian sama ibunya. Maka kemudian ketika mendekat kepada ibunya, janin itu tenang. Antum lihat janin itu kalau sudah digendong sama ibunya, nangis atau tidak nangis? Tidak nangis. Dia tahu rezeki saya pindah dari kemudian pusar pindah ke dada ibunya. Setiap dia menyusu sama ibunya, tenang janin itu. Tidak pernah dia iri dengan teman yang lainnya itu. Dia santai karena sudah mendapatkan air susu dari ibunya. Kemudian anak itu jalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Maka kemudian janin itu tenang. Lihat bayi, kalau sudah menjadi bayi 1 tahun, 2 tahun, tenang atau tidak tenang ketika menjalani hidup? Tenang, akhi. Bayi itu pernah nggak ada yang mikir berat masalah dunia dan hidup? Enggak. Ada nggak pernah antum dapetin anak antum umur 4 tahun, 5 tahun duduk gitu? Ditanya, ngapain antum? Ngapain deh? Ini bi mikirin utangnya bi. Nggak ada, nggak ada dia akan kemudian walaupun bapaknya punya utang 200 juta, ngelihat es krim minta es krim, ngelihat durian minta durian dia. Ini tenang dia. Loh, sudah setenang itu antum. Lalu kemudian ketika sudah dewasa, sekolah di PAUD, sekolah di TPA, sekolah di madrasah, lu sekolah di SMA, kemudian antum tiba-tiba, lu kalau saya kemudian nggak kerja di sini walaupun haram, terus di mana saya dapatkan rezeki saya? Lu antum lupa dulu ketika antum menjadi janin. Makanya ndak usah khawatir seakan-akan kalau hijrah itu nanti miskin. Ndak, akhi. Lihat nih ustaz-ustaz yang di sini, kecukupan, gemuk-gemuk kan ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kalau orang kemudian dia beranggapan bahwasanya perjalanan hijrahnya nanti kemudian akan menjadi miskin, salah, akhi. Yang menjadi miskin dan menjadi lapang itu karena takaran dari Allah, bukan karena kemudian hijrahnya antum. Makanya kalau ada orang susah untuk melaksanakan hijrah, salah satu alasannya itu karena duit, ketika dia lupa bahwasanya Allah itu menjamin apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya ambilkan satu tulisan yang luar biasa. Saya pernah melihat foto di WA dari pedagang di Afrika. Ada pedagang buah punya gerobak, akhi. Gerobaknya itu hanya diisi beberapa buah, tidak banyak gerobaknya. Tapi yang menarik perhatian saya itu bukan buahnya. Yang menarik perhatian saya itu tulisan pada gerobak itu. Tulisannya apa? Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya takut miskin? Gimana saya takut miskin kalau kemudian saya itu adalah hamba dari Zat yang maha kaya? Makanya kemudian akhirnya ketika kemudian kita melihat tulisan itu, maka kita paham, Masya Allah ya, berarti luar biasa. Lu seorang kita sudah bersandar sama Allah, harusnya kita itu tenang itu. Jadi kalau antum hari ini dalam hijrah, tiba-tiba antum sudah mulai risau, nanti nyari duitnya gimana Ustaz? Nggak usah risau, antum itu
hamba dari zat yang maha kaya. Saya ambilkan contoh ya, orang itu kalau yakin dia punya backingan, itu pasti itu akan tenang hidupnya. Contoh, saya dulu pernah ngisi di Solo daurah, sudah lama, 12 tahun lalu mungkin. Saat itu ngasih, kemudian naik bis saya, turunnya di Tirtonadi ya, Tirtonadi, kemudian baru turun, kemudian panitianya telat untuk kemudian jemput saya. Kalau panitia Medan, Masya Allah, tidak telat beliau. Sebelum jauh saya datang sudah nunggu, katanya dari siang sudah nunggu, Masya Allah. Maka kemudian datang, sebelum panitia datang, saya tuh duduk sambil nungguin itu, saya ngelihat ada preman kecil, kurus, kerempeng, kemudian nempeleng dua preman gede, badannya besar, tegap gitu, kayak Ustaz Fathudin gitu. Kemudian ditempeleng bolak-balik itu. Loh, kemudian dua preman gede itu tidak ada yang berani ngelawan. Dalam hati saya, ini preman yang kecil ini ditonjok sekali juga rontok dadanya. Tapi kenapa dua preman itu diem aja gitu, tempeleng lagi itu, diem, orang-orang itu hanya ngeliatin aja. Saya tuh ngeliatin aja dari kejauhan itu. Qadarullah panitianya datang, ayo Ustaz, bentar sini duduk. Antum lihat preman itu? Ya Ustaz, udah Ustaz, ayo kita jalan. Antum lihat dulu premannya? Iya Ustaz, sudah. Kemudian preman itu ditamparin, tuh kamu sama yang kecil itu. Karena saya kemudian saat itu ngelihat gitu. Kemudian akhirnya apa? Panitia yang ngomong, sudah naik motor Ustaz, naik motor. Barulah ketika naik motor itu bilang, Ustaz harus tahu, preman gede dua itu kenapa tidak berani bales? Kan preman yang kecil itu anaknya preman senior sini. Ketika dia jadi preman senior itu anaknya Ustaz. Dan dua preman gede itu anak buahnya dari preman di sini. Makanya ditempeleng, sampai ditonjok pun juga nggak akan bales ya. Kenapa? Ya backingannya itu ayahnya. Kejadian itu 12 tahun akhi. Apa yang saya ambil pelajaran di situ? Lu anaknya preman aja yakin kok sama bapaknya preman itu akan backingin dia. Antum dan saya ini kan hambanya Allah. Kok nggak yakin sama Allah itu, terus kita selama ini tuh ngapain hidup? Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, yang kita sebut siapa? Kok sampai kemudian kita ragu untuk meninggalkan riba, kita ragu untuk meninggalkan yang haram, kita ragu untuk meninggalkan wanita yang belum halal. Lu kan yang kemudian menjadi jaminan kita itu Allah gitu loh. Masa kita harus jadi anaknya preman dulu baru kemudian hidupnya kita mantap? Padahal kemudian kita telah memiliki Allah gitu loh. Makanya ikhwan-ikhwan ini yang kemudian masih pacaran itu tinggalin akhi. Kalau memang jodohnya antum, datang, insya Allah. Kalau enggak ya digantikan yang lebih baik. Harus siap. Nggak usah pacaran, nggak usah kemudian terselubung, nanya-nanya, besok jangan lupa ya puasa Senin Kamis. Alah, ini ibunya aja nggak pernah dikasih tahu kok. Perempuan malah dikasih tahu. Apalagi sampai kadang-kadang itu parah gitu. Sampai kemudian inget-ingetan ibadah. Kamu lagi apa? Saya lagi sujud. Itu kan parah itu. Lah, kamu lagi apa? Saya lagi ruko. Bentar lagi saya nyusul kamu ya. Itu kan nggak usah khawatir, tinggalin. Karena kemudian masalah harta itu bukan hanya uang, tapi termasuk masalah harta itu apa? Masalah harta itu termasuk di dalamnya itu adalah masalah perempuan, masalah laki-laki. Pasti Allah gantikan yang lebih baik. Dan biasanya orang itu susah untuk hijrah karena di situ. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa kemudian kita susah untuk hijrah? Yang kedua itu alasannya apa? Komunitas yang salah, teman yang kurang benar. Maka itulah yang menyebabkan kita susah untuk melaksanakan hijrah. Kayak Abu Thalib, kenapa tidak beriman sama Rasulullah? Karena dia mengikuti Abu Jahal ketika Abu Jahal itu mendampingi dia ketika proses sakaratul mautnya. Nabi mengatakan, kulli kalimatan uhaju bika indallah. Lalu kemudian Abu Jahal kemudian berkata, atarghabu am millati abaina Abdul Muthalib. Nabi ngulang lagi, kulli kalimatan ya ami, kalimatan uhaju bika indallah. Abu Jahal nimpali, tidak mau kalah. Atarghabu am millati abaina Abdul Muthalib. Kemudian Nabi ngulang lagi yang ketiga kalinya, ya ammi kulli kalimatan uhaju bika indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan satu kalimat yang bisa menjadi hujjah dirimu di hadapan Allah nanti ketika aku bela. Kemudian pamannya menjawab, apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang kita Abdul Muthalib? Yang ketiga kalinya Nabi mengatakan,
kulli kalimatan uhajju bika indallahi ammi. Kemudian diulang lagi itu kemudian sama Abu Jahal, targhabu ammillati abaina Abdul Muthalib. Maka yang dipilih adalah kalimatnya Abu Jahal, dan akhirnya dia mati dalam keadaan syirik gara-gara pengaruh teman yang buruk. Makanya kalau kemudian kita sudah kemudian dalam hijrah, tinggalkan. Kalau kemudian masih ada yang nyuruh kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang haram. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita akhirnya gagal hijrah? Tulul amal, panjang angan-angan, dan rasa umurnya itu panjang, tidak ada selesai-selesainya. Panjang angan-angannya, nanti pengen punya rumah di pinggir pantai, tiap bangun melihat gemericik air, kaki saya penuh dengan lumpur putih, sembari bersama istri saya dan anak-anak saya. Akhirnya terus panjang angan-angan, dan tidak ada yang memutuskan panjang angan-angan itu kecuali adalah kematian. Makanya itulah tiga perkara yang menjadikan kita ngerti. Itulah akhi yang biasanya menyebabkan perjalanan hijrah seseorang itu menjadi gagal, yaitu adalah ketika tiga, ngikutin dunia, salah satunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan bukan halal untuknya. Yang kedua, kan komunitas yang salah. Dan yang ketiga, disebabkan karena panjang angan-angan dalam kehidupan dunia.